Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah kisah seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mendapatkan kabar gembira bahwasanya ia penghuni surga, akan menjadi penghuni surga. Kemudian kira-kira apa amalan yang dilakukan oleh mantan pendeta ini? Kisah ini diriwayatkan oleh seorang tabi'in yaitu Qais bin Ubad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bahwasanya ia berkata, suatu hari aku sedang duduk di Masjid Nabawi di satu halaqah di mana sebagiannya itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang masih hidup saat itu. Kemudian saat kami sedang duduk berbincang-bincang dengan sebagian para sahabat yang ada, tiba-tiba masuklah seorang yang terlihat di wajahnya kekhusyuan gitu. Orangnya khusyuk. Kemudian rambutnya basah karena air wudhu. Kemudian ia sholat 2 rakaat di belakang tiang yang berada di dalam masjid. Dan sholat 2 rakaat itu sholat ringan, hanya ringan saja. Kemudian saat ia di waktu sholat itu, sebagian para sahabat yang ada di halaqah itu, kata Qais bin Ubad, para sahabat itu pada bilang, hadza rajulun min ahlil jannah. Ini adalah orang dari penghuni surga. Ini adalah orang penghuni surga. Ini adalah orang penghuni surga. Seperti itu, diucapkan seperti itu gitu. Sampai akhirnya Qais menginginkan sekali untuk bertemu dengan orang ini gitu. Dan setelah orang yang dimaksud itu selesai dari sholat 2 rakaatnya, ia pun langsung keluar masjid, kemudian menuju rumahnya dan diikuti oleh Qais bin Ubad. Sampai sebelum masuk rumahnya, Qais menyapa, wahai fulan. Akhirnya Qais pun meminta izin untuk bisa berbincang-bincang, berdialog bersamanya. Akhirnya diizinkan oleh orang penghuni surga ini, diizinkan masuk. Kemudian terjadilah dialog antara Qais dan orang ini gitu. Nah, saat sampainya di dalam rumah itu, Qais mengatakan bahwa mengapa ya orang-orang dari sahabat Rasulullah itu mengatakan bahwasanya Anda adalah penghuni surga, Anda adalah penghuni surga, Anda adalah penghuni surga. Kemudian dijawablah oleh orang itu, dan orang ini adalah Abdullah bin Salam. Dahulunya beliau adalah pendeta di kalangan orang-orang Yahudi, kemudian masuk Islam saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah pertama kalinya ke Madinah. Saat itu Abdullah bin Salam dia penasaran ingin melihat seorang yang mengaku Nabi dan Rasul dari kalangan orang Arab Mekah yang baru hijrah ke kota Madinah. Nah, menurut kesaksian Abdullah bin Salam saat itu yang masih pendeta Yahudi, saat ia pertama kali melihat wajah Rasul, ia langsung berkata dalam hatinya, wallahi innahu laisa biwajhin kadzdzab. Demi Allah, wajah orang ini, maksudnya ke Nabi SAW, itu bukanlah wajah seperti orang pendusta. Bukan wajah pendusta, melainkan wajah orang yang jujur. Singkat cerita, kisah masuk Islamnya beliau itu karena bertanya 3 pertanyaan, yang mana ia mengetahui dalam kitab Tauratnya, tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini kecuali dia adalah seorang nabi. Dan subhanallah, atas izin Allah, Allah memberikan jawaban melalui perantara Jibril yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya Abdullah bin Salam pun masuk Islam. Nah, akhirnya saat di rumah Abdullah bin Salam, akhirnya Abdullah berkata kepada Qais, ya subhanallah gitu. Tidak boleh, tidak semestinya, tidak bolehlah seseorang berbicara akan sesuatu yang dia tidak ketahui. Artinya ini ilmu ghaib. Akan tapi kata Abdullah bin Salam, tapi memang saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sesuatu, dan inilah menjadi sebab kenapa orang-orang akhirnya berbicara seperti itu. Apa ceritanya? Akhirnya Abdullah bin Salam menyampaikan, saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, wahai Qais, di suatu malam aku bermimpi. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan juga oleh Imam Al-Hakim di kitabnya Al-Mustadrak. Di zaman Rasul, suatu malam aku bermimpi. Di mimpi itu aku tiba-tiba didatangkan oleh salah seorang, kemudian orang itu membawaku pergi. Kemudian orang itu tiba-tiba membawaku pergi untuk masuk ke salah satu kebun yang sangat hijau, kemudian lebat dan indah sekali. Kemudian aku dibawa masuk olehnya. Kemudian setelah aku masuk, aku melihat ada satu tiang yang ujungnya itu di langit, kemudian sampai tertancap ke dalam bumi. Dan di atas ujung tiang itu terdapat lingkaran-lingkaran gitu, gelang kalung-kalung gitu, besar gitu. Nah, tiba-tiba orang ini berkata kepadaku, wahai Abdullah, naiklah dan ambillah kalung itu. Kemudian kata Abdullah, bagaimana aku bisa? Itu sangat tinggi sekali dan aku tidak mampu untuk menggapainya. Kemudian tiba-tiba datang seorang anak, dalam riwayat itu sebutkan Al-Minsaf itu seorang anak, datang khadim, pelayan, tiba-tiba dia meletakkan 2 tangannya kepadaku dan memerintahkanku untuk naik ke tangannya, kemudian dia bilang ia akan mengangkat diriku sampai ke atas, dan aku lakukan sesuai perintahnya. Dan benar, saat Abdullah menginjakkan kakinya di tangan anak kecil itu, kemudian anak kecil itu melempar dirinya sampai akhirnya bisa menggapai kalung-kalung tadi, yang bulat, lingkaran-lingkaran bulat itu digapai sama Abdullah bin Salam. Kemudian akhirnya saat digapai, Abdullah bangun. Dan pada saat itu Abdullah masih dalam keadaan menggenggam lingkaran itu. Nah, ada pun riwayat yang kedua, Abdullah bin Salam bermimpi bahwasanya didatangi oleh seorang, kemudian dibawa pergi, kemudian ada di sebelah kirinya ada kumpulan kuda sangat indah sekali. Kemudian saat Abdullah ingin mengambil kumpulan kuda, salah satu kuda di sebelah kirinya, akhirnya dilaranglah oleh orang yang ia lihat di mimpinya itu. Kemudian setelah beberapa jalan, kemudian didapati lagi ada di sebelah kanan kuda yang sangat bagus sekali. Kemudian kata orang itu, wahai Abdullah, ambillah kuda yang di sebelah sini, sebelah kanan. Akhirnya diambil oleh Abdullah, kemudian dibawa pergi, dan singkat cerita mimpi itu selesai. Dan pagi harinya kata Abdullah, wahai Qais, pagi harinya aku datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan tentang takwil mimpi ini. Gitu.
Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Wahai Abdullah, kebun yang indah itu adalah Islam. Kebun yang rindang, banyak hijau itu adalah Islam. Dan tiang yang engkau lihat itu adalah pilar-pilar Islam. Dan yang engkau lihat kalung itu, kemudian engkau bisa menggapainya, itu adalah tali Islam yang kokoh. Dalam bahasa Qur'annya, urwatul wuthqa, yang kita dipinta untuk memegang tali Islam yang kokoh itu." Kemudian Rasulullah SAW mentakwilkan, mentafsirkan mimpinya, "Wahai Abdullah bin Salam, engkau itu akan senantiasa memeluk agama Islam ini dengan baik sampai engkau wafat." Maka dari kalimat inilah para sahabat memahami bahwasanya Abdullah bin Salam termasuk penghuni surga, karena ia telah dijamin oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dalam keadaan Islam, dalam keadaan memeluk agama Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, dan itu adalah syarat seorang bisa masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, akhirnya para ulama mencoba mengkaji, teman-teman, emang Abdullah bin Salam ini memiliki amalan apa gitu, sampai akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjaminnya sebagai penghuni surga. Ringkasnya, Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, salah satu ulama hadis di Mesir, beliau mengatakan ada satu kisah yang mana ini menjadi sebab besar bahwasanya Abdullah bin Salam termasuk penghuni surga. Apa emang? Saat itu Abdullah bin Salam termasuk orang yang kaya raya, memiliki banyak pelayan, memiliki banyak khadim, pembantu dan seterusnya, hamba sahaya. Tapi dia memiliki satu keunikan. Saat ia pergi ke pasar untuk membeli atau membelanjakan kebutuhan hariannya, ia nggak pernah sekali terlihat oleh para pedagang pasar meminta bantuan kepada para pelayannya untuk membawakan barang-barang yang telah ia beli di pasar. Kemudian para pedagang pasar itu berkata kepada Abdullah bin Salam, "Wahai Abdullah ibnu Salam, apakah engkau kekurangan pelayan sehingga engkau tidak ada di antara pelayanmu yang membantumu membawakan barang-barang belianmu ini gitu? Bukankah engkau orang yang punya banyak uang untuk bisa membeli pelayan lebih banyak lagi?" Tapi apa jawaban Abdullah bin Salam? Abdullah bin Salam berkata, "Sesungguhnya aku melakukan itu karena aku mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innahu lan yadkhulal jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr." Abdullah bin Salam berkata bahwa aku pernah mendengar Rasulullah itu bersabda, yang artinya sungguhnya tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sifat sombong walaupun sebesar biji jagung. Ya subhanallah, cuman karena itu teman-teman, Abdullah bin Salam dijamin masuk surga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata amal istimewanya adalah ia selalu menjaga hatinya untuk tidak jatuh ke dalam kesombongan di hadapan orang-orang. Bukan berarti minta tolong itu tidak boleh, boleh. Tapi jangan sampai pastikan bahwasanya kita saat meminta tolong kepada orang itu tidak dengan sifat sombong kita. Main seenaknya saja nyuruh, main seenaknya saja ngomelin, main seenaknya saja mengambil haknya dan menunda pemberian haknya, kemudian menyuruhnya dengan kesombongan dan seterusnya dan seterusnya. Sifat sombong. Saya tutup kisah ini dengan kisah Umar bin Khattab. Suatu hari saat Umar sudah menjadi khalifah, teman-teman, di Masjid Nabawi, saat Umar sedang duduk di Masjid Nabawi dengan para sahabatnya, salah satunya ada Abdurrahman bin Auf juga beserta kabinetnya. Tiba-tiba Umar itu naik mimbar, ke atas mimbar tiba-tiba, teman-teman. Tadinya duduk, tidak ada pembicaraan apapun, tiba-tiba Umar langsung naik mimbar. Kemudian Umar berkata, "Ayuhan nas, wahai orang-orang, sungguhnya Umar, aku ini Umar, dulu adalah seorang pengembala kambing yang selalu mengembalakan kambing-kambing bibinya dan penduduk-penduduk Mekah. Aku adalah pengembala kambing saat itu dan sampai saat ini pun aku adalah pengembala kambing." Gitu. Kemudian tiba-tiba Umar duduk. Kemudian Abdurrahman bin Auf berkata, "Ya Amirul Mukminin, wahai presiden, pemimpin gitu. Apa yang kau lakukan? Engkau telah menghina dirimu. Kenapa engkau sebut dirimu sebagai pengembala kambing sedangkan engkau adalah pemimpin?" Gitu. Apa jawaban Umar? "Celaka Anda wahai Abdurrahman bin Auf. Sebelum aku naik tadi, di hatiku terbesit. Hatiku mengajak bicara kepadaku dan dia berkata, 'Wahai Umar, sekarang engkau adalah Amirul Mukminin, pemimpin, presidennya orang-orang beriman. Dan tidak ada yang lebih baik dari jabatan Amirul Mukminin.' Akhirnya aku marah karena diriku berbicara seperti itu dalam hati, merasa bahwasanya tidak ada orang yang lebih baik darinya. Karena hari ini Umar telah menjadi pemimpinnya orang beriman. Akhirnya aku ingin mengajari, mendidik jiwaku untuk tidak memiliki kesombongan sedikit pun kepada orang-orang." Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah sombong karena itu bisa membawa kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala.